Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Maharyadi SPD dalam channel Japuns Project. Hari ini kita akan membahas tentang materi fisika. Tapi sebelum itu, apakah sudah siap belajar belum nih? Baju kemeja dimakan ngengat datang dari arah barat. Kalau belajar tanpa semangat, pasti beban akan terasa berat. Oleh karena itu, mari kita fokuskan dan luruskan niat untuk semangat belajar. Awan berlari, angin menerpa, gua besar dipasang pipa, sinar mentari datang menyapa, doa belajar jangan dilupa. Mari kita bersama-sama untuk menadahkan kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu hari ini dapat mudah dipahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, coba kalian perhatikan, di tangan saya ada sebuah karet. Ketika karet ini saya berikan gaya dengan cara menariknya, maka karet ini akan bertambah panjang. Dan ketika gaya ini saya lepaskan, maka karet akan kembali ke ukuran semula. Kira-kira kenapa ya? Ya betul, karena karet memiliki sifat elastis. Apa itu elastis? Yaitu suatu kemampuan benda untuk kembali ke ukuran semula jika suatu gaya yang diberikan terhadap suatu benda itu dihilangkan. Nah, dari permasalahan di atas tadi, maka materi fisika yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang elastisitas. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini hingga selesai, maka diharapkan kalian mampu untuk yang pertama, memahami perbedaan elastis dan plastis. Yang kedua, dapat memahami konsep elastisitas. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan persamaan tegangan, regangan, dan modulus Young di dalam contoh soal. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa benda plastis memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula. Lalu, bagaimana jika benda itu tidak kembali ke bentuk semula? Artinya, benda tersebut memiliki sifat plastis. Sebagai contoh, di sini saya memiliki selembar kertas. Nah, ketika kertas ini saya berikan gaya dengan cara meremasnya, kemudian gaya tersebut saya hilangkan, maka kertas ini tidak bisa kembali ke bentuk semula. Artinya, di sini bisa kita simpulkan bahwa kertas termasuk benda plastis. Nah, kira-kira udah pada bisa belum nih untuk membedakan mana elastis dan mana plastis? Jika sudah, kita ucapkan alhamdulillah. Ada sebuah kasus di mana benda elastis tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula atau berubah menjadi sifat plastis ketika diberikan gaya sebesar F. Nah, kira-kira kenapa ya? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan slide berikut. Mula-mula, pegas akan tetap kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Namun, apabila pegas direntangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, maka ada saatnya pegas menjadi kendor dan sampai titik tertentu pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula atau plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk merenggang, maka pegas akan patah. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertaman panjang dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar berikut. Coba kamu perhatikan. Garis 0A menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta X. Pada titik A ini, pegas berada pada titik batas linearitas. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik 0 sampai titik B disebut dengan daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B,
batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, maka pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut renggangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika gaya yang diberikan tidak melebihi batas elastisitas, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Dan jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitas, maka benda elastis akan berubah menjadi plastis dan dapat menyebabkan benda tersebut patah atau hancur. Jadi setiap benda itu pasti memiliki batas kemampuan untuk menerima suatu gaya. Apabila gaya yang diberikan terhadap suatu benda itu melebihi batas kemampuannya, maka benda tersebut akan patah atau hancur, sehingga menyebabkan benda tersebut tidak akan lagi kembali ke bentuk semula. Nah, lalu bagaimana dengan manusia? Apakah juga memiliki batas kemampuan? Tentu saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Masya Allah. Tegangan, regangan, dan modulus Young. Untuk menentukan tegangan benda, maka kita dapat menggunakan persamaan tau sama dengan gaya dibagi dengan luas, di mana tau atau tegangan tali memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian F yaitu gaya dengan satuan Newton dan A merupakan luas dengan satuan meter kuadrat. Untuk menentukan tegangan benda, kita dapat menggunakan persamaan epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana epsilon itu adalah regangan, kemudian delta L yaitu pertambahan panjang dengan satuan meter, dan L0 sama dengan panjang awal dengan satuan meter. Sedangkan untuk menentukan modulus Young, rumusnya adalah tegangan dibagi dengan regangan, atau gaya dikali L0 dibagi dengan luas dikali dengan delta L. Contoh soal, tali nilon berdiameter 2 mm ditarik dengan gaya 100 Newton, tentukan tegangan tali. Maka penyelesaiannya adalah kita tuliskan diketahui dulu. Maka yang diketahui pertama adalah diameter nilon itu 2 meter. Maka yang diketahui pertama adalah diameter nilon itu 2 mm. Kita konversi ke meter, maka 2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian gayanya adalah 100 Newton. Yang ditanya adalah tegangan tali atau tau. Maka rumus yang kita gunakan adalah tau sama dengan gaya dibagi dengan luas. Nah, yang diketahui di sini adalah diameter, sedangkan pada rumus itu harus menggunakan luas. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu mencari luas tali nilon tersebut dengan menggunakan persamaan luas sama dengan V dikali R kuadrat atau jari-jari kuadrat, atau bisa juga menggunakan luas sama dengan 1/4 V diameter kuadrat. Nah, di sini untuk mencari luas saya menggunakan persamaan VR kuadrat. Kita ketahui bahwa jari-jari itu setengah dari diameter. Maka V nilainya adalah 3,14, sedangkan jari-jarinya setengah diameter. Berarti kalau diameternya 2, berarti setengahnya dari 2 adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Nah, 1 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat itu, maka 1 kuadrat itu sama dengan 1, sedangkan 10 pangkat min 3 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Ya, jadi hasilnya adalah 3,14 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat.
Kemudian jika luasnya sudah kita ketahui, maka untuk menentukan tegangan tali kita dapat menggunakan persamaan tau sama dengan gaya dibagi dengan luas. Nah, gayanya adalah 100, maka kita bagikan dengan luas yang sudah kita cari, yaitu 3,14 dikali 10 pangkat min 6. 100 dibagi dengan 3,14 itu hasilnya sama dengan 31,8. Nah, 10 pangkat min 6-nya kita rubah ke dalam bentuk kali. Dari bagi dirubah menjadi kali, maka pangkatnya berubah dari min menjadi plus dengan satuan Newton per M kuadrat. Jadi tegangan tali nilon adalah sebesar 31,8 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Contoh soal. Seutas tali mempunyai panjang mula-mula 100 cm ditarik hingga tali tersebut mengalami pertemuan panjang 2 mm. Tentukan tegangan tali. Baiklah, penyelesaiannya mari kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Di soal yang diketahui adalah panjang mula-mula, artinya ini adalah L0 atau panjang awal, itu sebesar 100 cm. Kemudian kita konversikan ke meter, maka itu sama dengan 1 meter. Nah, yang diketahui kedua adalah pertambahan panjang atau delta L sebesar 2 mm. 2 mm kita rubah ke meter, maka 2 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanya adalah tentukan tegangan tali atau epsilon. Maka rumus yang kita gunakan adalah epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L. Nah, untuk delta L nya kita masukkan 2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian untuk L0 nya adalah 1 meter. Kita bagikan 2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian meter dibagi meter, maka hasilnya adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Contoh soal. Sebuah bondo elastis panjangnya 1,4 meter dan luas penampang panjangnya 7 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Jika benda elastis ditarik dengan gaya 100 Newton dan mengalami pertemuan panjang 10 pangkat min 3 meter, hitunglah modulus Young benda tersebut. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu pertama kita tuliskan panjang benda tersebut, yaitu 1,4 meter. Kemudian luas penampangnya 7 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian gayanya 100 Newton. Kemudian pertambahan panjang atau delta L 10 pangkat min 3 meter. Maka yang ditanya adalah modulus Young. Kita gunakan persamaan Y sama dengan gaya dibagi dengan panjang awal dibagi dengan luas dikali dengan delta L. Maka untuk menentukan modulus Young, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Maka Y sama dengan gaya 100, kemudian panjang awalnya 1,4 dibagi dengan luasnya 7 dikali 10 pangkat min 6, kemudian pertambahan panjangnya adalah 10 pangkat min 3. 100 dikalikan dengan 1,4, maka hasilnya adalah 140. Kemudian 7 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 3, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 7 dikali 10 pangkat min 6 ditambah min 3, maka hasilnya adalah min 9. 140 bagi 7, maka hasilnya adalah 20. Sedangkan 10 pangkat min 9 dalam bentuk bagi, kita rubah ke dalam bentuk kali, maka efeknya terjadi perubahan tanda pada pangkat dari negatif yang tadinya bagi, kita rubah jadi kali, maka berubah menjadi positif. Maka hasilnya adalah 20 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Jadi modulus Young benda tersebut adalah sebesar 20 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Atau bisa juga kita tuliskan 2 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Nah, bagaimana dengan penjelasan materi pada hari ini? Apakah cukup mudah untuk dipahami? Jika kalian masih merasa bingung, silahkan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita simpulkan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama, apa itu elastis? Yaitu suatu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Sedangkan plastis itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua, bagaimana konsep dari elastisitas?
Yaitu yang pertama, jika gaya yang diberikan terhadap suatu benda tidak melebihi batas elastisitas benda tersebut, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan jika melebihi batas elastisitas, maka benda tersebut akan rusak bahkan hancur. Yang ketiga, untuk menentukan tegangan, kita akan menggunakan persamaan atau sama dengan gaya dibagi dengan luas. Untuk menentukan regengan, maka rumusnya adalah epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0. Dan untuk menentukan elastisitas ion, maka kita menggunakan persamaan Y sama dengan tegangan dibagi regengan. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa khafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan dibacanya doa tadi, maka berakhir pula pelajaran hari ini. Saya undur diri, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.